Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Nur Fadilah dengan NIM 1908101274 dari kelas PAIG semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah PSPI atau Pengembangan Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Afandi MAG mengenai tempat bersejarah yang ada di sekitar kita atau yang ada di sekitar saya. Nah, tempat bersejarah yang saya pilih adalah Gua Sunyaragi. Kenapa saya memilih Gua Sunyaragi? Saya rasa Gua Sunyaragi adalah salah satu tempat atau objek wisata yang cukup unik yang ada di daerah Cirebon. Kenapa? Dari segi bangunan dan juga dari arsitekturnya itu sangat unik. Bangunan-bangunan dan juga gua-guanya masih sangat cukup otentik dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan juga ada beberapa mitos yang ada di Gua Sunyaragi ini. Nah, mau tahu ada apa aja di dalam Gua Sunyaragi ini dan mitos apa yang ada di Gua Sunyaragi ini? Mari ikuti saya mengeksplor Gua Sunyaragi ini. Let's go! Ya, saya sudah bersama dengan Bapak Saroni selaku apa Pak? Keamanan bagian dalam gua yang setidaknya paham atau tahu sedikit sejarah daripada Gua Sunyaragi. Sunyaragi, sunya itu berasal dari kata sunyi, ragi itu raga-raga yang sunyi. Jadi di tempat ini tempat untuk pengembangan baik ilmu fisik maupun ilmu keagamaan. Antaranya ilmu sosial, ilmu mengaji, Gua Sunyaragi ini. Di sini ada yang memiliki mitos patung perawan sunyi, patung perempuan cantik yang terbuat dari bambu. Itu yang memiliki mitos tidak boleh disentuh oleh anak gadis yang masih atau masih perak. Perak itu bukan berarti makanan yang belum matang ya, perak itu perawan. Jadi bila mana disentuh oleh anak gadis yang masih atau masih perawan, itu mitosnya sulit mendapatkan jodoh atau jomblo itu. Berarti bisa dikatakan perawan tua ya Pak? Ya, perawan tua. Sampai sekarang juga masih banyak di keraton-keraton itu, diantaranya kalau ada Cirebon itu perawan-perawan itu tersebut yang biasanya keluar itu pada saat membersihkan benda-benda pusaka atau panjang juga. Berarti mitos perawan sunti itu ada buktinya ya Pak? Memang ada. Bisa dikatakan sebagai fakta Pak? Ya, ada bukti cerita sejarahnya juga ada. Kemudian terakhir Pak, di sini ada berapa Pak guanya? Kalau guanya di sini yang sesuai dengan nama itu ada 10 gua. Tapi yang berbentuk gua tersebut diantaranya gua Keteng, gua Padang Ati, gua Arga Jemut, dan gua Pelangingan. 4 gua langsung 5 gua. Yang lainnya itu dekat dari Buangan, Mati Buangan. Baik Pak, terima kasih atas informasi yang diberikannya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Salam. Menurut Carup Kanda dan beberapa catatan dari Keraton Kasepuhan Cirebon, Taman Air Gua Sunyaragi dibangun karena Pesanggerahan Nurgiri Saptarengga berubah fungsi menjadi tempat pemakaman Raja-Raja Cirebon yang kita kenal sekarang menjadi Astana Gunung Jati atau Gunung Sembung. Pada abad 15, berdiri Pesanggerahan yang terletak di sebelah Bukit Amparan Jati
bernama Nurgiri Saptaringga yang kemudian dikenal dengan sebutan Gunung Jati atau Gunung Sembung. Pesanggerahan ini juga dipergunakan untuk tempat memperdalam ilmu agama Islam, bahkan juga digunakan untuk penggemblengan fisik dan mental. Pada sekitar tahun 1483, Putri Ong Tianyo, salah seorang istri Sunan Gunung Jati dari negeri Cina, wafat dan dimakamkan di Gunung Sembung, dekat dengan pesanggerahan Nurgiri Saptaringga, dan disebut Nyai Mas Laras Sumanding. Maksudnya tersanding oleh Sunan Gunung Jati. Pada sekitar tahun 1529 Masehi, Pangeran Cakrabuana wafat dan dimakamkan dekat makam Nyai Mas Laras Sumanding. Kemudian pada tahun 1586 Masehi, Sunan Gunung Jati juga wafat dan dimakamkan di Gunung Sembung, sejajar dengan makam istrinya. Terakhir, Raja-Raja Cirebon dan keturunan Sunan Gunung Jati wafat, dimakamkan di Gunung Sembung. Maka dengan demikian, Nurgiri Saptaringga benar-benar berubah fungsi dan berubah sebutan menjadi Astana Gunung Jati atau Gunung Sembung dan resmi menjadi tempat pemakaman Raja-Raja Cirebon turun-temurun hingga sekarang. Begitu pula dengan Syekh Syarif Hidayatullah mendapat sebutan Sunan Gunung Jati. Dengan keadaan seperti ini, cicit Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Emas Zainul Arifin berinisiatif untuk membangun sebuah pesanggerahan baru untuk menggantikan Nurgiri Saptaringga yang sudah menjadi komplek pemakaman. Ide pemikiran ini kemudian dirundingkan dengan Raden Sepat yang berasal dari Demak dan kepada Pangeran Losari sebagai arsitek pada zaman itu. Kemudian sekitar abad 16, atas prakarsa Pangeran Emas Zainul Arifin atau Panembahan Ratu I dibangun pesanggerahan baru yang kemudian dinamai Taman Air Gua Sunyaragi. Dan karena pesanggerahan ini banyak berbentuk gua yang berfungsi sebagai tempat menyepi, maka diberi nama Gua Sunyaragi dari kata sunyi yang artinya sepi dan ragi dari kata raga atau badan, artinya gua penyepihan raga atau tempat pengasingan raga atau tempat bertapa. Nah, itu tadi adalah perjalanan saya mengeksplor Gua Sunyaragi ini. Mungkin masih banyak sejarah yang belum disampaikan tentang Gua Sunyaragi dalam video ini. Maka dari itu teman-teman bisa mencari lebih jauh tentang sejarah Gua Sunyaragi ini. Teman-teman bisa membaca dari buku atau dari artikel, atau teman-teman juga bisa langsung datang ke sini ke Gua Sunyaragi ini untuk menanyakan langsung ke pemandu wisata yang ada di sini. Pemandu wisata yang ada di sini cukup berkompeten dan juga cukup mengetahui sejarah-sejarah yang ada di Gua Sunyaragi ini. Sekian perjalanan saya kali ini untuk mengeksplor Gua Sunyaragi. Terakhir dari saya, mendekatlah kepada Allah seintim-intimnya, pelajarilah ilmu sedalam-dalamnya dan bertualanglah seluas-luasnya. Saya Reza Nur Fadilah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.